يا لطيفا بالعباد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat cari berkah guru, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kisah ke-13, wafatnya sang imam besar. Suatu ketika Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur memanggil Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan Imam Syarih An-Nakhai. Ketiga orang itu diberi tugas dan jabatan masing-masing. Imam Sufyan Ats-Tsauri diangkat menjadi qadhi di kota Basrah, dan Imam Syarih An-Nakhai diangkat sebagai qadhi di kota Baghdad dan sekitarnya. Keduanya segera berangkat dengan dikawal prajurit istana menuju daerah yang telah ditentukan. Dan sebelumnya Khalifah telah menyampaikan pesan kepada para pengawalnya, yakni barang siapa yang berani menolak atas jabatan tersebut, maka harus dihukum cambuk sebanyak 100 kali. Imam Syari melaksanakan tugasnya, sedangkan Imam Sufyan Ats-Tsauri terpaksa melarikan diri ke Yaman. Hanya Imam Abu Hanifah yang masih tetap pada pendiriannya. Ia menolak semua jabatan yang diberikan oleh Khalifah, namun juga tidak melarikan diri. Akhirnya ia dimasukkan ke dalam penjara dan dijatuhi hukuman sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Baginda Al-Mansur. Setiap pagi ia didera dengan cemeti dan lehernya dikalungi dengan rantai yang sangat berat. Meski hukuman yang diterima cukup berat dan sangat menghinakan, namun semua itu tidaklah dapat menggoyahkan pendirian Imam Abu Hanifah yang semakin tegas. Khalifah Al-Mansur yang mendapat berita bahwa ibu Imam Hanafi masih hidup dan usianya sudah sangat tua, maka segera saja memerintahkan bawahannya untuk menjemput wanita itu. Hati ibu tua itu terasa disayat-sayat ketika mendapatkan buah hatinya dalam keadaan tersiksa sekejam itu. Tetapi ia berusaha untuk menambahkan dirinya. Selanjutnya, setiap pagi wanita yang berusia lanjut itu diperintahkan menasihati anaknya agar bersedia menerima jabatan yang telah diberikan oleh Baginda Al-Mansur. Tetapi segala upaya yang dilakukan oleh sang ibu senantiasa menemui jalan buntu. Imam Hanafi menolaknya dengan ucapan yang santun. Sampai pada suatu hari, ibu tua itu menemui anaknya dengan berkata, "Wahai Nu'man, anakku yang tercinta, buanglah dan lemparkanlah jauh-jauh ilmu pengetahuanmu itu, karena tak ada lagi yang engkau dapatkan selama ini selain penjara, pukulan, cambuk, dan kalung besi itu." Nasihat sang ibu dijawab dengan kelembutan. "Wahai ibu, jika saya menghendaki kemewahan dunia ini, tentu saya tidak akan dipukuli ataupun dipenjarakan, tetapi saya menghendaki akan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dengan memelihara ilmu pengetahuan yang telah saya peroleh, dan tidak akan membuang ilmu pengetahuan yang selama ini saya pelihara kepada kebinasaan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pertemuan ibu dan anak seakan yang terakhir kalinya selama dalam penjara. Kini sang ibu telah gagal membujuk Imam Hanafi agar mau tunduk kepada penguasa. Maka akibatnya setiap pagi Imam Hanafi mendapat siksaan yang sangat pedih, melebihi yang sebelumnya. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur mengetahui akan sikap Imam Hanafi yang tetap tabah dan tegar dalam menghadapi hukuman seberat itu, sehingga pada puncak kejengkelannya Baginda menyuruh beberapa orang polisi kerajaan untuk menghadapkan Imam Hanafi. Sedangkan Baginda menyediakan sebuah gelas minuman yang telah ditaburi racun.
Setelah Imam Hanafi tiba di hadapannya, Baginda langsung memaksa untuk meminum air dalam gelas tersebut sampai habis. Setelah meminum air tersebut, mendadak badan Imam Hanafi terasa tidak enak. Perutnya mual dan sakit. Baginda memerintahkan untuk dikembalikan ke dalam penjara. Setibanya di penjara, ketika Imam Abu Hanifah merasa bahwa ajalnya telah dekat, segera saja ia bersujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah sujud yang selama-lamanya tidak bangun lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Imam Abu Hanifah menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam keadaan sujud. Imam Hanafi wafat pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi dalam usia 70 tahun. Di dalam penjara oleh tindakan ganas dan kejam dari penguasa yang tak berperi kemanusiaan. Jenazahnya Imam Abu Hanifah dimakamkan di Al-Kaizaron yang terletak di kota Baghdad. Imam Hanafi meninggalkan seorang putra laki-laki yang bernama Hammad. Ya Latifan bil ibad